keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, Allah keluarkan ya Allah, 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 Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama di channel kita Hembusan Mistis, dan bersama saya Naila, dan juga nanti ada Master Ki Ageng yang akan membuat suatu konten yang agak berbeda daripada yang lain. Kali ini kita akan tentang pribadi, sesuatu yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menjalur rahasia ya, tapi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan pengen tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saudara kita, Mbak Rahma ini. Kita akan mempertanyakan apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Pernahkah dia mengalami suatu kegagalan, atau pernahkah dia merasa disakiti, atau apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kadang kita melihat sesuatu di diri dia tidak menemukan suatu kebahagiaan yang dialami katanya seperti orang-orang layaknya. Tapi bagaimana lebih lanjutnya kita tanyakan ke langsungnya. Ya, bagaimana dengan Mbak Rahma hari ini? Ya, cukup baik. Ya, biasa aja sih. Mengalir dengan adanya jalan seperti biasa. Tapi kan orang-orang kan nggak tahu gimana hati kita ya. Kira-kira ada pengalaman apa yang membuat Anda sedikit kepahitan atau gimana? Kalau kepahitan ya karena emang saya juga kan udah cerai selama udah 3 tahun ya, nggak ada pasangan gitu loh. Ya saya kan merelakan pasangan saya direbut sama pelakor. Oh, pelakor ya? Iya, jadinya karena emang dia pengen punya anak, ya udah karena saya nggak bisa ngasih anak sama dia, ya udah saya berikan dia kebahagiaan lah gitu. Dengan dia bisa punya anak, sekarang udah ada 3 anaknya. 3 anaknya saudara. Iya. Lumayan banyak ya. Setelah udah habis itu malah dia menikah dengan pelakor itu dan menghasilkan 3 anak. Luar biasa. Ya, tapi ya memang kepahitan yang sangat luar biasa ya dialami. Kepahitan seorang wanita yang selama ini udah 17 tahun menikah sama dia, akhirnya sakit banget ya. Kita nggak bisa ngasih anak ke dia, akhirnya dia menikah sama orang lain, dia udah bisa punya anak 3 gitu. Kendalanya karena anak ya. Dan sekarang setelah udah kejadian, setelah 17 tahun menikah dan cerai, dan ketika itu dia sudah jadi pelakor, kira-kira apa sih yang Anda rasakan saat ini gitu? Jadi kan selama ini kan aku kan menopang hidup ya, maksudnya bukan secara materi, tapi namanya suami ya penopang kita untuk menjalani hari-hari kan, itu udah gak ada lagi gitu. Jadinya saya ngambang, saya harus bertumpu pada siapa gitu. Memang Allah memang udah nomor 1, cuman kan untuk kita keseharian ini kan kita perlu curhat, perlu ada yang kita bisa komunikasi, itu yang gak ada. Jadi membutuhkan pasangan yang bisa mengajak kita seperti teman, saudara ya. Tapi ternyata setelah kejadian itu malah menemukan hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jadi kekecewaan yang didapati. Jadi setelah ini kita kan niatnya ketemu sama Mbak Rahma ini, kita nih mau bantu gitu kan ya. Tapi selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti melalui Master Ki Ageng, nanti auranya dibukakan sedikit gitu ya. Siapa tahu nanti yang negatif-negatifnya bisa dikeluarkan, yang positifnya bisa masuk. Karena kita hanya bisa membantu supaya Mbak Rahma ini lebih tenang lagi menjalani hidup, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa dan bagaimana. Dan saya juga sebagai kaum wanita juga merasakan apa yang Mbak Rahma rasakan gitu lah.
Ya. Makasih ya. Jadi saya paham. Jadi oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saudara juga yang ada di channel kita nih yang masih setia di Hembusan Mistis, nanti selanjutnya biar gimana kalau kita pertemukan beliau dengan Master Ki Ageng ya, yang akan menanyakan untuk menetralkan beliau seperti apa dan bagaimana untuk mengeluarkan aura negatif yang ada di dalam tubuh beliau supaya dia menjadi lebih baik lagi ke depannya, yaitu hanya bantuan dari Master Ki Ageng dan juga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nanti kita panggil Ki Agengnya dulu ya. Sebentar ya Mbak Rahma ya. Oke, untuk Mbak Rahma ini kita mempertemukan dengan Master Ki Ageng ya. Kira-kira Master Ki Agengnya sudah di sebelah Mbak Rahma, dan lebih lanjutnya biar ngobrol langsung ya dengan Master Ki Ageng kita. Ya, Master Ki Ageng silakan, ini Mbak Rahma yang perlu dibantu. Ya, jadi menurut Mbak ini harus bagaimana dan seperti apa gitu. Tadi kan saya sudah dengarkan percakapan Mbak ini dengan Master Naila. Nah, sekarang apa sih yang memang membuat kendala Mbak ini? Ya, saya sih cuma merasa kayaknya setiap kali saya mencoba untuk membuka diri gitu ya sama laki-laki gitu, kok kendalanya sepertinya saya dimanfaatkan aja. Ya, baik materi ataupun ya cuman ya nggak tahu juga apakah memang sifat mereka itu memang cuma buat main-main aja, sedangkan saya ingin serius gitu. Iya. Jadi kalau yang saya lihat memang ada suatu ganjalan ya di dalam diri Mbak, artinya ada suatu yang menutupi atau energi negatif lah ya, yang memang selama ini kok hidup Mbak selalu begini kan. Setelah Mbak lepas dari mantan ya kan, kok menjadi seperti ini kan gitu. Nah, itulah kalau menurut saya sih ada energi negatif ya. Oke, jadi ada energi negatif ya yang memang harus dibuang di dalam diri Mbak ini. Nah, di situ. Jadi bagaimana kalau Mbak ini mau dibuang atau tidak energi negatifnya yang di dalam diri Mbak ini, supaya nanti ke depannya dan agar kehidupan Mbak ini bisa berubah lebih baik lagi dan tidak merasakan suatu hal yang memang Mbak ini sering alamin gitu. Boleh nggak nanya, kalau misalkan energi negatif itu mempengaruhi ke sekitarnya atau emang cuma buat diri aku aja sendiri? Ya kayak merasa galau atau apa gitu. Jadi sebenarnya energi negatif yang ada dalam diri Mbak ya, ataupun siapapun memang itu mempengaruhi di sekitarnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya, energi negatif itu sesuatu yang memang berpengaruh sangat cepat gitu. Jadi apabila energi positif ya berpengaruhnya positif, tapi apabila energi negatif ya dia akan berpengaruh negatif buat siapapun, terutama diri kita. Nah, di situ makanya energi negatif yang ada dalam diri seorang ya itu harus kita buang supaya kita mendapatkan sesuatu yang positif, dan kita membuang pun positif. Nah, yang masuk pun positif buat diri kita ataupun buat kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi ya inilah kenapa hidup Mbak ini ya kan setelah dari mantan ya kan, kok kenapa seperti ini? Kemungkinan ya energi negatif ini datang dari lingkungan begitu ya kan, atau dari teman ya, atau sahabat atau saudara, atau masalah ya kan, yang mungkin memang membuat energi negatif itu masuk tanpa Mbak sadarin ya kan, sehingga diri Mbak itu menjadi negatif. Artinya apa? Perilaku ya kan. Nah, mungkin dalam lingkungan, kok kenapa sih saya selalu dapat begini terus ya kan, yang gak baik ya kan menurut Mbak ini. Masalah terus. Nah, kenapa? Nah, itu karena energi negatif yang ada dalam diri kita itu terlalu banyak dan mengundang energi negatif yang ada di luar gitu. Nah, energi negatif itu pun bermacam-macam.
Kalau memang saya mau bunuh diri atau itu emang karena energi terlalu banyak. Iya. Sehingga timbul keputusasaan gitu, ya kan? Dan di situ pun kita berbuat apapun pengennya yang negatif aja, yang nggak baik aja begitu. Di situ sih kalau pemahaman saya pribadi, ya kan, tentang seperti ini gitu kan. Tapi ya insya Allah apabila memang kita sudah keluar semua energi negatifnya dan kita ganti dengan energi positif, sesuatu yang baik ya, artinya ya insya Allah apapun yang kita terima, yang kita dapat, yang kita buang, insya Allah positif buat orang lain juga buat diri kita. Dan insya Allah hajat kita pun yang baik cepet nyampe, yang buruk kagak nyampe begitu. Itu seperti itu sih. Gimana? Mohon bantuannya. Ya, oke, kalau begitu saya akan coba ya menetralkan energi negatif yang ada dalam diri Mbak ini, ya kan? Dan kita lihat ya apa yang terjadi dengan Mbak ini nanti, oke? Yuk. Oke, Mbak Rahma, ini kan Master Ki Ageng lagi mempersiapkan sesuatu di dalam ruangan. Nanti saya ajak Mbak Rahma untuk menetralkan tubuh Mbak Rahma dari aura-aura yang gak baik di dalam tubuh, mau dikeluarkan. Ayo kita sebelum itu kita bangkit dulu menuju ke ruangan tertentu ya. Oke, mungkin Master Ki Agengnya juga lagi mempersiapkan suatu tempat gitu kan. Nah mungkin inilah tempat yang akan Mbak Rahma akan dibersihkan, dinetralkan di sini. Kira-kira ruangan ini yang akan mau. Silakan Mbak Rahma duduk dulu, biar saya nanti Master Ki Agengnya saya suruh ke sini ya. Oke. Oke teman-teman, pengen tahu kan apa yang terjadi ya kan selanjutnya dengan pasien satu kita ini, yaitu Mbak Rahma. Apa yang akan terjadi dengan Master Ki Ageng? Ia akan mengeluarkan aura negatif yang ada dalam tubuh beliau. Nah kebetulan Master Ki Ageng ini lagi mempersiapkan diri, ya kan, mungkin dia sedang berzikir dulu untuk melihat apa yang terjadi. Kenapa sih rasa putusasaan, rasa kegalauan selalu mendatangi saudari kita ini Mbak Rahma. Tapi mudah-mudahan dengan melalui Master Ki Ageng dan juga bantuan terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa sedikit meringankan bebannya Mbak Rahma. Yuk tunggu selanjutnya. Oke, Mbak Rahma, itu Master Ki Agengnya sudah memasuki ruangan ya, ditunggu aja dulu. Oke Master Ki Ageng, selanjutnya apa nih yang akan terjadi oleh Mbak Rahma ya? Silakan dilanjut ya Master, biar kita lihat dari sini, oke? Ya, jadi saya mencoba ingin buang ya energi-energi negatif dalam diri Mbak ini, ya kan? Dan insya Allah Mbak ini akan merasakan sesuatu ya, seperti apa sih di badannya gitu kan. Mbak bisa majuan sedikit ya. Tidak perlu ikutin saya ya Mbak ya. Ikutin saya. Nafas dalam, buang pelan-pelan. Terus relax ya. Relax, tarik nafas, buang pelan-pelan. Relax sampai benar-benar relax.
kita bangkit dulu ya. Relax aja terus tarik nafas terus. Allah. Allah. Relax aja ya. Ngeblur, nomornya ngeblur. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة دعوة المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق أين القدرة ونازل عن الإنس والجن وإن الذين كفروا يزدقون بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القرآن العظيم وورث سليمان بن داود السلام وعبود ذو العرش المجيد طويل العمر وسهل الجسد وابدي حاجات. Ya Allah, hancurkan ya Allah sesuatu yang zalim ya Allah, sesuatu keburukan ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Apabila ada suatu keburukan ataupun gangguan-gangguan setan dan jin ya Allah, maka hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, keluarkan 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 ya Allah, hancurkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Allahu Akbar. Allah 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 wa bihajjat wa amwali wa auladi wa habibni linasi ajma'in wa taba'adana wa taqulu min bani adam alaihi assalam wa kana hayyan wa yahiqul qadwa lil kafirin innaka la kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngeblur nih gambarnya. Allah. Jin keluar di dalam tubuh. Allah, 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 Allah. Tarik nafas. Buang, Allah. Bebas. Buang, baca Al-Fatihah. Tarik nafas, baca Al-Fatihah. Allah, 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 Allah. Yakin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله. يا الله يا رحمن يا رحيم.
Oke, Mbak Rahma, tadi kan baru aja dinetralin ya tubuhnya sama Master Ki Ageng, dan ada sesuatu mungkin yang mau diceritakan oleh Mbak Rahma apa yang terjadi tadi di dalam. Sepertinya saya juga melihat dan mendengarkan apa yang terjadi sih sebenarnya, tapi lebih enak lagi biar Mbak Rahma yang menceritakan bagaimana situasinya dan seperti apa yang Mbak Rahma rasakan. Boleh diceritakan? Ya, jadi pas bacaan-bacaan itu tuh udah merasa udah pusing kan. Pas udah pusing, terus ada yang ditunjuk ya, dipencet gitu. Itu udah ada rasa-rasa kayak kesetrum gitu sih, gitu di sini. Reaksinya ya? Sampai yang lebih di sini nih sampai sekarang juga masih panas. Di punggung, gitu. Cuman nggak tahu kenapa nih mual banget gitu loh rasanya. Itu biasanya kalau yang kayak begitu ya, maaf ya, setahu saya sih keluar hawa-hawa yang tidak baik di dalam tubuh seperti kepahitan, dendam atau apapun itu akan keluar melalui muntahan. Saya tahu sih seperti itu. Iya, rasanya tuh udah bukan di dalam perut sih. Iya. Jadi ini juga muntahannya juga nggak asem gitu. Biasanya kan kalau asam lambung yang muntah itu kan asem ya. Ini enggak gitu. Cuman kayaknya dari dada gitu, dari dada terus langsung bisa keluar gitu. Tapi tubuh langsung enteng ya, rileks ya. Enak banget sih. Enak banget ya. Kayak bebannya sedikit berkurang ya. Cuman ya itu masih panas aja di sini, di bagian belakang ini masih panas gitu. Masih panas ya, mungkin hawanya bekas tadi dinetralkan ya, masih terasa di tubuh Mbak Rahma. Tapi ya memang itulah yang Master Ki Ageng lakukan, yaitu juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita hanya sebagai manusia ya, hambanya hanya membantu ya kan. Tapi lebih lanjutnya lagi mungkin Master Ki Ageng kan baru aja istirahat dulu sejenak, dia lagi menetralkan dirinya juga setelah habis membersihkan Mbak Rahma. Biar habis ini saya panggilkan beliau lagi untuk tanda ucapan terima kasih lah sebelum kita tutup konten ini ya. Nah nanti kita akan kesan-kesannya seperti apa Mbak Rahma dengan Master Ki Ageng. Yuk kita tunggu selanjutnya. Ya alhamdulillah ya buat saudara-saudariku yang masih tetap menonton channel kami di Embusan Mistis ya, bersama saya Master Ki Ageng Wirajs dan Mas Nela, dan ini orang yang memang sudah dibantu gitu tadi kan, atau memang punya keluhan yang Mbak ya. Sekarang saya mau bertanya sama Mbak, kesan-kesan apa sih untuk yang bisa Mbak sampaikan kepada yang lain gitu tentang masalah Mbak gitu, dan apa yang terjadi gitu, biar supaya yang lain pun bisa memetik ilmunya dari kejadian Mbak ini. Iya, mudah-mudahan sih ya dengan sudah dinetralkan gitu di dalam tubuh saya, berpikiran lebih positif aja lah gitu, biar hal-hal positif pun akan menghampiri gitu. Jadi ya lebih legowo, lebih ikhlas untuk menerima keadaan yang kita alami yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan dengan semua ini ya kita tetap lebih berikhtiar lagi sama Allah. Amin. Dan juga makasih ya Ki Ageng ya, aku udah diberikan sesuatu yang positif di dalam tubuh saya. Alhamdulillah, jadi semuanya atas izin Allah ya. Jadi untuk penonton ya yang lain, jadi begini, jangan menilai saya wow ya gitu dengan kejadian begini, saya menolong Mbak ini, jangan pernah bilang saya wah sakti atau bagaimana yang berlebihan. Tapi ingat ya, sesungguhnya saya tidak punya apa-apa ya. Sesungguhnya saya lemah, tapi saya hanya mempunyai kekuatan Allah dari keyakinan saya kepada Allah, sehingga saya bisa membantu saudara-saudari kita ini, Mbak Rahmah ini ya. Mungkin kiranya cukup sekian Mbak ya gitu. Ya kan, jangan lupa ya, salam santun. Kopi hitam mantap. Mantap.